saiki kok dadi suarane kaya ngono. Oh, untung Gus. Pripun? Sampeyan kene saiki dadi ora ustad kok ya? Ora ustad. Ora ustad kok ya? Ini kan padha ora kiai ya dudu. Berangkatnya dari sebuah guyonan yang mungkin di satu daerah itu diterima, kemudian di daerah lain tidak diterima. Nah, ketika itu menjadi kebiasaan, betapapun itu guyonan, jika itu merupakan kalimat atau bahasa-bahasa yang tidak tepat, memang mestinya harus dihindari. Memang betul, zohirnya itu yang diperingatkan adalah Gus Miftah Maulana, zohirnya. Tapi hakikinya sesungguhnya tokoh-tokoh lain termasuk saya sendiri itu juga diperingatkan oleh publik bahwa sesungguhnya publik itu tidak menghendaki bahasa-bahasa yang kurang tepat betapapun itu guyonan. Baik. Jumpa lagi dengan Toro Channel ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang Toro Channel yang dimana selalu membahas masalah ketidakadilan di negeri ini, hukum yang sesat, peradilan yang sesat. Untuk kali ini kita break dulu ya untuk kasus yang di Semarang, yang oknum polis mengedor siswa SMK itu kita break dulu ya karena belum dijadikan tersangka, masih terperiksa. Ini aneh juga ya. Oke, kali ini ya untuk selingan ya kita bahas masalah pendakwah yang kondang ya. Kondangnya ya karena ada YouTube waktu itu ya. Ya ini pendakwah yang berinisial M ya, yang berasal dari Lampung, yang di Jogja sudah lama. Saya juga sudah mengetahuinya juga, di mana beliau dulu dakwah di Ngebong, Yogyakarta ya, Pasar Kembang, Yogyakarta, di tempat-tempat yang belum baik. Beliau selalu mendatangi dan dakwah di situ, dan juga rutin dakwah di sebuah kafe di Jalan Magelang, Yogyakarta ya. Jadi Gus Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah ya menjadi sorotan ya. Akhir-akhir ini sorotannya saya nggak tahan, makanya saya ngupload juga gitu ya. Jadi waktu itu ya bercanda sama penjual es teh yang bernama Sun Haji ya, saat pengajian di Mungkit Magelang. Ya jadi ya pas apesnya aja. Biasanya Gus Miftah itu bercanda itu biasa seperti itu. Di mana-mana candaannya ya gaya-gayanya seperti itulah. Tapi pas lagi apes jadi menjadi sorotan netizen ya, masuk di media sosial lalu meledak. Terus jadi kayak gitu ya. Jadi akibat kenyataan dari itu ya, warganet mulai mengorek-orek gelar Gus ya yang disematkan di depan nama M atau Miftah ya. Banyak warganet menyebutnya informasi bahwa Miftah bukanlah keturunan kiai atau Gus yang sah, melainkan mantan marbot masjid dari Lampung. Ya untuk itu saya kurang tahu juga ya. Saya nggak tahu, saya tahunya ya saya mendengarkan pengajiannya gitu aja. Yang penting saya ambil positifnya ya. Untuk sisi negatif saya nggak berpikiran negatif sih. Jadi saya ambil sisi positifnya aja ya. Jadi ini saya nggak tahan, makanya ketawa dari dulu. Dari ya, karena saya benar-benar tahu ya riwayatnya. Oke lanjut ya. Kan begitu ini intinya ya. Betapapun sekarang yang diperingatkan kan zohirnya Gus Miftah, tapi hakikatnya yang diperingatkan tidak hanya Gus Miftah. Anda ingin mengatakan bahwa saat ini adalah momen semua pendai atau mereka pejabat publik yang biasa berbicara di muka umum adalah waktu untuk bermuhasabah, demikian waktu untuk introspeksi, apapun yang akan disampaikan ke publik harus memilih diksi yang tepat. Iya, karena selain Gus Miftah, kalau kita searching di YouTube atau di TikTok, itu banyak sekali kalimat-kalimat dan ungkapan-ungkapan yang tidak sepantasnya untuk didengarkan di publik. Betapapun itu guyonan. Ya. Nah, diwakili oleh publik hari ini dan dilalah, itu yang kena sentuh adalah Gus Miftah, maka zohirnya yang diperingatkan beliau, tapi hakikinya termasuk yang diperingatkan adalah seluruh tokoh, baik tokoh publik, baik tokoh agama atau lainnya, termasuk diri saya sendiri. Oke, mohon maaf ya kawan-kawan ya, apalagi untuk santri-santrinya Gus Miftah ya. Saya pengen ngupload video ini ya karena ya ini baru
banyak diperbincangkan di dunia maya itu. Jadi saya cuma kepengen ngupload aja. Cuma saya ambil hal yang positifnya aja. Untuk sisi negatifnya kita buang jauh-jauh. Kita cuma mengambil hikmahnya. Karena saya juga tahu latar belakang beliau dari semenjak dia berada di Jogja dan sampai sekarang ini ya menjadi utusan khusus kepresidenan. Dan akhirnya mengundurkan diri dengan kesatria. Agak-agak nggak enak juga nih saya sebetulnya, tapi ya nggak apa-apa lah ya, mohon dimaklumi dan dimaafkan ya apabila ada salah kata, salah upload ya. Oke kawan, kita lanjut ya penjelasan dari Wakil Ketua MUI Indonesia ya. Baik, kalau khusus untuk dai, Pak Kiai, tugasnya juru dakwah itu kan membuat syiar agamanya menarik, nggak bikin ngantuk para jemaah. Artinya dibutuhkan guyon, dibutuhkan kelakar, dan masing-masing tentu menentukan standarnya sendiri, menentukan distingsinya masing-masing, gayanya masing-masing. Apakah ini memang gaya yang sekarang sedang disukai, atau sebenarnya ini yang benar-benar Anda sesalkan? Karena kemudian kiai yang bikin ngantuk jemaah itu udah dalam tanda kutip tidak laku lagi gitu bagi para jemaah. Ya jadi begini, dari zaman dulu di publik, apalagi orang-orang pesantren, orang-orang NU itu seneng berkelakar, seneng guyonan. Apalagi Gus Dur, guyonannya itu sentilan-sentilunnya itu dahsyat. Nah, namun ketika guyonan yang semacam ini dari zaman dulu ya adalah mengukurnya gitu. Ada ukuran-ukurannya. Nah, ketika kita pada saat detik ini ukuran guyonan yang semacam itu memang ya publik itu tidak cocok untuk di seorang tokoh agama atau pendai kemudian mengambil kalimat yang bisa disalah interpretasikan. Kalau yang tidak salah interpretasinya mungkin malah ikut ketawa terbahak-bahak kan begitu. Ya. Karena dianggapnya itu guyonan biasa di wilayahnya atau di event itu. Tapi publik faktanya sesungguhnya tidak bisa menerima. Dan model yang kayak gini, pidato-pidato yang keras, bahkan menyebut nama-nama juga sangat keras. Ya, di televisi saya yakin Mbak sering mendengarkan juga kan kalimat-kalimat yang memang Miftah ini memang ya. Memang dulu kuliah di UIN ya. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ya. Tapi kalau nggak salah ya, kalau salah mohon dikoreksi. Kalau nggak salah itu nggak sampai lulus kan gitu ceritanya ya. Dan ini kita simak ya keterangan dari Wakil Ketua Wakil MUI ya. Kalau salah mohon dikoreksi ya, mohon maaf ya. Ini keterangan dari Wakil MUI ya. Pendapatnya coba kita simak ya secara bijak ya. Ini saya harus ketawa ini. Ya itu namanya apes tuh ya kayak gitu tuh ya. Jadi bisa menjadi pelajaran untuk kita semua bahwa dalam hal berbicara itu ada pepatah ya, mulutmu adalah harimaumu. Nah itu untuk kita semua. Jadi kita dalam berbicara ya harus kontrol ya. Oke kita simak ya. Ini dari Wakil Ketua MUI. Kalau salah mohon dikoreksi ya. Setahu saya Wakil Ketua MUI ini. Oke kita simak. Dan bahkan seirama dengan itu, saya sudah pernah menyampaikan dulu di beberapa media untuk bisa memilih kata-kata yang bisa diterima di publik, betapapun itu guyonan itu. Oke ya, kita kutip dari gus-gus yang ada di Indonesia atau IGGI ya. Gus-gus itu ya keturunan para kiai yang punya pondok pesantren ya. Kita kutip dari beliau-beliau gus-gus itu ya, meminta agar masyarakat agar tidak semakin terprovokasi. Dan kita ambil hikmahnya aja dari insiden tersebut ya. Jadi masyarakat jangan terprovokasi, diambil hikmahnya aja. Bahwasanya penjual es tersebut ternyata malah mendapat rezeki nomplok. Wah itu saya prediksi ya, Pak siapa itu yang penjual es yang di Magelang itu, saya prediksi itu nanti bisa mencapai 1,5 M itu donasinya. Wah sekarang aja sudah di atas 250 jeti bro. Malah jadi membawa berkah atau membawa hikmah, jadi diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ini serem, pokoknya serem nih. Oke kita lanjut ya, penjelasan ya atau pendapat dari Wakil Ketua MUI Indonesia ya ini. Intinya di situ. Karena kita kan dibilangin ngajarin akhlak, ngajarin moral, ngajarin cara berbicara, ngajarin cara tingkah laku atau adab. Tapi ketika ngomong kok kita kadang-kadang out of control. Nah memang omongan itu kadang-kadang keceplos setelah sudah keluar dari mulut kita, baru kita itu menyadari, kenapa kok saya tadi ngomong begitu? Kenapa kok saya
mewakilkan dengan kata-kata itu yang saya keluarkan. Dan itu kadang-kadang getunnya, sadarnya itu setelah diungkapkan. Ya. Nah, apalagi yang sudah terbiasa dengan kalimat-kalimat gitu. Itu kan otak, pikiran, penyampaian pidato, itu kan sesungguhnya kayak muter kaset. Kayak muter kaset dengan kalimat-kalimat yang sudah terbiasa di-download di pikirannya. Nah, ketika kalimat-kalimat itu sudah terbiasa di-download mengeluarkan itu, nanti akan keluar itu lagi, keluar itu lagi. Nah, untuk itu, menurut kami, hakikatnya peringatan publik ini juga ada memperingatkan saya sendiri, memperingatkan tokoh-tokoh publik yang lainnya yang biasa ngomong di publik. Maka menurut saya dari kejadian ini kita harus mampu untuk mengambil iktibar, mengambil pelajaran agar juga kita menyampaikan peradaban yang baik dengan menggunakan bahasa yang tepat dan baik.